Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku, bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan ya, beserta keluarga. Oke, kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang semangat belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah yakni ada tujuan layanannya, yakni satu, untuk mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Lalu yang kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Dan yang ketiga, mengklasifikasi perilaku belajar yang aktif yang dilakukan dari rumah. Dan yang keempat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Semangat belajar dari rumah saat ini para pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia tengah menghadapi situasi di tengah wabah pandemi virus corona. Semua pihak telah diminta untuk belajar dari rumah karena sekolah maupun perguruan tinggi menerapkan pembelajaran dari jarak jauh atau secara online. Tugas-tugas diberikan secara online dengan menggunakan beragam aplikasi yang tersedia. Namun, aktivitas belajar dari rumah tak sepenuhnya mudah. Belajar dari rumah penuh tantangan seperti tergoda untuk rebahan, menonton televisi, dan lain-lain. Berikut tips-tips membuat suasana belajar dari rumah tetap menyenangkan seperti antara lain: 1. Sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Karena banyak dari kita memilih belajar sambil rebahan di kasur. Ayo, siapa itu? Nah, rebahan di kasur itu memang nyaman, tapi nyaman untuk istirahat ya. Belajar sambil rebahan di kasur bisa membuat badan jadi pegal dan konsentrasi kalian buyar. Nah, kamu yang juga bisa malah tertidur saat belajar sambil rebahan. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Selain itu, sediakan meja yang posisinya tak terlalu rendah dan tinggi dari posisi dudukmu. Lalu yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Jika kamu terbiasa meminjam alat-alat belajar kepada teman-temanmu, saat ini siapkanlah sendiri alat-alat tersebut karena alat-alat yang mendukung belajar bisa membuatmu mudah untuk belajar. Jangan sampai alat-alat untuk belajar ini kamu perhatikan ya, sehingga bisa mengganggumu saat belajar. Lalu yang ketiga, pastikan koneksi internet kamu baik. Untuk menyiapkan segala materi pembelajaranmu, hal lain yang mesti diperhatikan saat belajar dari rumah adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan memudahkanmu untuk tetap berhubung dengan guru maupun dosen saat belajar dari rumah. Kamu tak harus memasang jaringan internet di rumahmu kok. Karena kamu bisa menggunakan jaringan internet kamu melalui handphonemu. Pastikan juga provider teleponmu menjangkau daerah tempat tinggalmu ya. Yang keempat, sediakan camilan yang sehat. Siapa yang di sini suka ngopi? Jangan sampai ya untuk mengopi, karena kalau kopi itu gak sehat loh untuk kesehatan. Lebih baik ngeteh aja yuk. Nah, camilan untuk pendamping yang teh ini, kegiatan belajar kamu tentunya akan membuat tenaga terkuras. Meskipun secara fisik tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena berpikir. Supaya tetap semangat dan lelah saat belajar, sediakanlah camilan yang secukupnya. Sediakan camilan seperti kacang-kacangan, buah-buahan, dan camilan yang berkalori tinggi yang lainnya. Lalu yang kelima, yakni jauhkan benda yang membuatmu kurang fokus. Belajar di rumah pasti tak luput dari gangguan yang membuatmu kurang fokus.
Gangguan bisa datang dari televisi, mainan, maupun smartphone. Rumah memang sejatinya adalah tempat untuk tenang dan beristirahat, sehingga bisa mengganggumu untuk fokus belajar. Saat ini kurangilah akses ya ke kegiatan yang bisa mengganggumu belajar di rumah ya. Keenam, yakni pastikan ruanganmu punya pencahayaan yang maksimal supaya mata dan kepalamu tak pusing. Perhatikan juga pencahayaan di tempatmu yang belajar. Jangan sampai ruanganmu minim pencahayaan karena bisa membuatmu matamu rusak dan kepalamu pusing. Selain itu, belajar di tempat yang redup atau cenderung gelap akan membuatmu malas. Matamu akan bekerja keras untuk melihat sehingga lama-kelamaan akan membuat mata cepat letih dan mengantuk lebih cepat. Oke, sekian dari Ustazah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Karena Ustazah juga butuh komentar dari kalian loh. Tapi dengan komentar yang sangat positif. Boleh kok ikutan, yuk. Oke, terima kasih, bye.